Ustaz, apakah ada akidah Asy'ariyah menyimpang? Iya, menyimpang. Asy'ariyah tidak termasuk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau berbicara tentang akidah Asy'ariyah, 90% lebih daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dalam cuplikan video tadi, bahwa dua Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa madhab Asy'ariyah adalah madhab yang menyimpang, madhab yang sesat, bukan ahlus sunnah wal jamaah, dan melenceng dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarkah tuduhan Ustadz Wahabi ini? Maka untuk membantah tuduhan Ustadz Wahabi ini sebenarnya banyak dalil, banyak bukti yang menjelaskan bahwa madhab yang benar, jalan yang sesuai manhaj salaf, jalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah madhab al-Asy'ari dan madhab al-Maturidi. Justru madhab yang melenceng, madhab yang sesat adalah madhab Wahabi. Maka kami sebutkan satu saja dalil bahwa madhab yang benar adalah madhab al-Asy'ari, bahwa mayoritas ulama itu adalah pengikut al-Asy'ari. Madhab al-Asy'ari diikuti oleh mayoritas umat Islam, diikuti oleh mayoritas ulama Islam. Bahkan Syekh Ahmad Al-Misri menjelaskan 90% ulama ahlus sunnah adalah pengikut al-Asy'ari. Jadi kalau ada Ustadz Wahabi yang menyesatkan madhab al-Asy'ari, berarti dia menyesatkan mayoritas ulama Islam, di mana mayoritas ulama Islam ini adalah sanad keilmuan Islam. Mayoritas ulama Islam ini adalah ulama-ulama yang mengajarkan Islam kepada umat, ulama-ulama di mana karangannya itu sangat dibutuhkan sampai sekarang ketika mempelajari Islam. Misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baihaqi, dan ulama-ulama yang lain. Karangan-karangannya, ilmu-ilmunya sampai sekarang itu dibutuhkan oleh pencari ilmu, oleh orang yang ingin belajar Islam. Mana mungkin mayoritas ulama Islam itu tersesat? Mana mungkin ulama yang menjadi tiang-tiang keilmuan Islam itu tersesat? Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa umatku tidak akan sepakat kepada kesesatan. Dari sini bisa kita pahami bahwa kebenaran itu berada pada mayoritas ulama. Maka kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, maka kita akan menemukan bahwa memang mayoritas ulama Islam itu adalah pengikut Asy'ari atau Maturidi. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, beliau mengatakan begini, terjemahannya, pengikut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan orang-orang ulama madhab Hambali mengikuti madhab Asy'ari. Kemudian Al-Imam Ibnu Asakir juga menjelaskan bahwa mayoritas ulama di berbagai penjuru menyebarkan dan mengikuti madhab al-Asy'ari. Bahkan salah satu pengikut Wahabi yang ada di Arab Saudi itu mengakui bahwa mayoritas ulama Islam itu adalah pengikut madhab Asy'ari dan penyebar madhab al-Asy'ari. Namanya Dr. Abdurrahman bin Soleh Al-Mahmud, ulama Wahabi kontemporer dari Arab Saudi. Terdapat dalam kitab Mauqif Ibni Taimiyah, bisa dicek ya teman-teman. Tulisannya dalam kitab tersebut adalah sebagaimana berikut. Wa min asbabi intisyaril madhab al-Asy'ari, di antara sebab tersebarnya madhab al-Asy'ari, anna jumhurata minal ulama'i i'tamaduhu wa nasaruhu, bahwa mayoritas ulama mengikuti madhab al-Asy'ari dan menolong madhab al-Asy'ari, wa khassah fuqaha asy-Syafi'iyah wal Malikiyah al-mutaakhirin,
khususnya ulama-ulama fikih madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Bahkan salah satu tokoh Wahabi Arab Saudi yaitu Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa ulama-ulama Al-Asy'ari yang mereka itu sesatkan, itu ilmu-ilmunya, karangan-karangannya itu menjadi rujukan utama ketika mempelajari Islam. Ini penjelasan dari Syekh Wahabi sendiri. Lebih jelasnya saya baca tulisan dari Syekh Wahabi tersebut. Wa minal ulama illadina madaw, di antara ulama yang sudah berlalu, wa indahum khalalun fi masail minal akidah, tetapi mereka ini memiliki kesalahan atau kesesatan di dalam akidah. Wala yastaghni al ulama wa talabatul ilm an ilmihim, akan tetapi ulama sekarang atau ulama sampai kapanpun dan orang-orang yang mencari ilmu itu pasti butuh kepada karangan-karangan atau kepada ilmu-ilmu ulama yang sudah berlalu tadi. Bal inna mu'allafatihim minal maraji al-muhimmah lil mustaghilin fil ilmi, bahkan karya-karya mereka itu termasuk referensi yang penting bagi pencari ilmu. Mereka itu adalah Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketiga ulama ini adalah ulama besar di dalam madhab Al-Asy'ari, bahkan di dalam keislaman. Mereka memiliki karya yang banyak, luar biasa. Dan kalau kita mempelajari ilmu keislaman, maka kita harus membaca kitab-kitab mereka. Tetapi oleh Wahabi, ketiga ulama ini disesatkan karena pengikut madhab Al-Asy'ari. Padahal memang madhab Al-Asy'ari itu diikuti oleh mayoritas ulama Islam. Sebagai referensi tambahan, kita lihat penjelasan dari Syekh Al-Misri ini. Ketahuilah bahwa pengikut Imam Al-Asy'ari ini ulama, hampir seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kalangan ulama akidah ada, dari kalangan ulama tafsir ada, dari ulama yang mensyarah sunnah hadis Nabi ada, kemudian ulama hadis, kemudian ulama usul fikih, kemudian ulama bahasa Arab, nahwu sarf. Semua hampir mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Di antaranya ada Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini, kemudian Abu Nu'aim Al-Asbahani, ada Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, salah satu ulama dalam bidang usul fikih, Imam Al-Ismaili, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daraqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Abul Qasim Al-Qushairi, yang punya risalah namanya Risalah Al-Qushairiyah. Kemudian Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, salah satu ulama mazhab fikih, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Abul Wafa Ibn Uqail Al-Hanbali, Imam Ibn Asakir, Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, Imam Nawawi, Imam Al-Razi, Imam Qurtubi, Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, dan Abu Amr Ibn Al-Hajib, salah satu ulama usul fikih, Imam Ibn Daqiq Al-Id, salah satu ulama fikih, Taqiyuddin Ibn Subki, Imam Zainuddin Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, beliau yang mentakhrijkan hadis kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dan menamakan kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Az-Zarkashi, Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, Imam Al-Alusi, Imam Al-Amidi, Al-Bayjuri, Qalyubi wa Umairah, Ibn Al-Athir, Ibn Khaldun Al-Baydawi. Ini sebagian daripada ulama